سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم ربنا اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. Ikhwan Fidin, Ukhatal Iman, rahimani wa rahimakumullah. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, semoga di pagi hari ini Allah berkenan untuk kesekian kalinya memberikan nikmat tambahan ilmu serta keberkahan di dalam hidup kita ini, insyaallah. Dan mudah-mudahan hadirnya kita secara istiqomah di masjid kesayangan kita ini, Masjid Mujahidin, senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan pintu-pintu rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda bahwa rahmat Allah itu diperuntukkan hanya kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin Allahumma amin. Para hadirin ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan risalah di dalam kitab Al-Wala wal Bara tentang pentingnya posisi pemimpin di dalam kehidupan kita ini, karena pemimpin adalah pilihan yang dipilih oleh kita semua. Di dalam hidup ini pasti akan berimbas kepemimpinan tersebut, dan orang-orang yang kita pilih sebagai pemimpin akan berakibat sampai di akhirat kelak. Di dalam surat Al-Isra ayat ke-71, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-yawma nad'u kulla unasim bi imamihim faman utiya kitabahu faulaika yaqra'u kitabahum fala yadhlimu fatila. Allah berfirman menerangkan tentang akibat di masa yang akan datang, yaitu di akhirat kelak, yang merupakan imbas atau akibat dari sikap pilihan kita terhadap pemimpin, di mana Allah memberikan keterangan yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Ingatlah hari nanti di mana al-yaum, di hari itu, nad'u kulla unasim, akan kami panggil setiap annas, setiap manusia, akan kami panggil mereka bi imamihim, bersama dengan pemimpin-pemimpin mereka. Siapa yang memimpin mereka? Maka Allah berfirman, faman utiya kitabahu biyaminihi, maka barang siapa yang memperoleh kitab catatan amalnya biyaminihi, dari sebelah kanannya, fayaqra'una kitabahum, maka pun dia akan gembira melihat catatan amalnya tersebut. Dia akan membaca dengan rasa gembira. Catatan-catatan amalnya termaktub di dalam kitab tersebut, mulai dari akil balik sampai saat menjelang kematiannya, semua tercatat. Fala yadhlimu fatila, dan mereka tidak dizalimi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Mujahid dan
Qatadah menafsirkan ayat ini sama, yaitu yang dimaksudkan mereka dipanggil oleh Allah. Nad'u kulla unasin, setiap manusia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala bi imamihim, dengan pemimpin-pemimpin mereka. Mujahid dan Qatadah kemudian menjelaskan bahwa yang dimaksudkan pemimpin ada dua. Yang pertama adalah kitab. Kitab itulah yang akan memimpin manusia. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira, di dalam surat Al-Insyiqaq ayat yang ke-6 Allah berfirman, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalu ila ahlihi masrur wa yanqalibu ila ahli masrur, dan mereka akan dikembalikan bersama ahli-ahlinya. Maka barang siapa yang mendapatkan catatan amalnya dari sebelah kanannya, maka dia mendapatkan hisabahu yasir, mendapatkan satu hisab, pemeriksaan yang yasir, yang dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayanqalibu ila ahlihi masrura, maka kemudian mereka dikembalikan bersama ahli-ahlinya. Jika keluarganya juga mendapatkan catatan dari amal kanannya, dia akan dikumpulkan dengan istrinya, anaknya, sahabatnya, jamaahnya, ahlinya. Tetapi barang siapa wa amman utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura, tetapi barang siapa yang mendapatkan catatan amal kitabnya itu dari belakang punggungnya, fasawfa yad'u thubura, maka dia akan berteriak, waduh, celaka, celaka. Wa yasla sa'ir, dan neraka kemudian tiba-tiba diperlihatkan oleh Allah di hadapannya. Neraka diperlihatkan di hadapannya, menyala. Lalu dia berteriak, waduh, celaka, celaka. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari hari di mana sangat berat para jemaah sekalian. Maka penentuan hari itu adalah hari ini, saat ini, semampang umur kita masih ada, diberikan oleh Allah kesempatan. Maka kami himbau kepada diri kami dan kita sekalian, marilah kita kembali kepada iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruhnya dan sebenar-benarnya. Kembali kepada surat Al-Isra 71 tadi, bahwa setiap manusia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan pemimpin-pemimpinnya, yaitu mereka yang akan diberikan catatan amalnya dari sebelah kanannya. Kemudian mereka faulaika yaqra'u kitabahum, kemudian mereka membaca kitab itu dengan senang hati karena catatan amalnya, rapotnya, semuanya nilainya baik, tidak ada yang merah para jamaah sekalian. Ikhwan fillah, ikhwatal iman, maka di dalam tafsir Ibnu Katsir, Mujahid dan Qatadah memberikan penjelasan bahwa imam yang dimaksudkan adalah pertama kitab. Wa wudhi'al kitab fatara mujrimina musfiqina mimma fihi wa yaquluna ya walaitana ma li hadzal kitab wa la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Allah arhamna bil Qur'an. Wa wudhi'al kitab fatara al mujrimina musfiqina mimma fihi,
ketika kitab itu diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan mereka, orang-orang mujrimin, orang-orang yang berdosa, mimma fihi, mereka ketakutan. Fataral mujrimina musfiqin, kata Allah, maka kamu akan melihat ya Muhammad, orang-orang mujrim itu, para pendosa itu, mereka ketakutan ketika melihat catatan amalnya merah semua. Na'udzubillahi min dzalik. Wa yaquluna, kemudian mereka berkata, berteriak, ya wailaitana mali hadzal kitab, wahai celaka, kitab apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabirah, tidak tertinggal catatan-catatan yang kecil maupun catatan-catatan yang besar, semua tercatat di dalam kitab itu. Illa ahsaha, kecuali tidak ada catatan yang tertinggal, kata Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fi din, ukhatal iman, maka catatan kitab itulah yang akan membimbing kita. Tetapi di awal sebelumnya, catatan dari kitab itu sudah diterima dengan indikator yang jelas. Dari sebelah kanankah kita mendapatkan catatan amal itu, atau dari belakangkah catatan amal itu? Bahkan itu sebelum kita berangkat ke akhirat. Maka di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-100, indikator-indikator itu telah ada. Kapan itu? Ketika nazak di dalam kematian itu dirasakan oleh manusia, saat itu dia akan merasakan bahwa amalnya akan membimbing dia, akan menuntun dia ke dalam surgakah atau ke dalam nerakakah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dapat kita saksikan para jamaah sekalian, ada orang yang meninggal dengan tersenyum, ada yang meninggal wajahnya bersih. Subhanallah. Ikhwan fi din, ukhatal iman, rahiman rahimakumullah. Maka tafsir yang kedua, keterangan di dalam surat Al-Isra 71 ini, jika yang pertama tadi adalah kitab sebagai imam, sebagai pemimpinnya, yang akan dibangkitkan bersama-sama dengan orang, setiap manusia mendapatkan catatan amalnya tersebut. Yang kedua adalah di dalam kehidupan itu, kitab pula yang akan menjadi persoalannya. Kitab siapa yang dimaksudkan? Kitab yang dibawa oleh para pemimpin mudhallin. Di dalam surat Al-Qasas, Allah berfirman di dalam surat Al-Qasas ayat ke-41, insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, waja'alnahum a'imatan yad'una ilan nar. Suatu saat nanti, kata Allah Subhanahu wa taala, dijadikan pemimpin-pemimpin selain para nabi dan para rasul. Pemimpin-pemimpin ini membawa kitab-kitab mereka, kitab perundang-undangan yang diterapkan di dalam kehidupan manusia, dan manusia tunduk dengan kitab undang-undang tersebut. Maka Allah berfirman, wal ja'alnahum imaman yad'una ilan nar. Kami jadikan pemimpin-pemimpin yad'una ilan nar, yang menyerukan umat ini ke dalam pintu-pintu neraka, masuk ke dalam neraka. Pemimpin yang membawa akibat umat terjerumus ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Melalui siapa? Maka pemimpin ini, kata Sayyid Qutb, di dalam hidup ini, pemimpin itu cuma dua. Yang pertama adalah pemimpin politik, dan yang kedua adalah pemimpin
spiritual atau ulama. Jika kedua-duanya ini rusak, maka bisa dipastikan umat pun akan rusak, atau salah satunya rusak. Rusaknya pemimpin politik itu dikarenakan pemimpin atau ulama itulah yang rusak terlebih dahulu, rusak pemahamannya, maka dia akan merusak pemimpin-pemimpin politik, ulama para jemaah sekalian. Di dalam satu hadis ulama ini disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai pilar terakhir yang menentukan kehidupan manusia. Sayati alaikum zaman la yabqa minal Qur'an illa rasmuh, wa la yabqa minal Qur'an la yabqa minal Islam illa ismuh, wa la yabqa minal Qur'an illa rasmuh, wa masajiduhum amirah wa kharabu minal huda wa ulama dzalika zaman syarru man tahta admis sama minhum takhrujul fitnah wa ilaihi ta'ud. Rasulullah bersabda, sayati alaikum zaman, akan datang satu zaman kepada kalian di mana Islam itu la yabqa minal Islam illa ismuh, tidak tinggal di dalam Islam itu hanya namanya saja. Wala yabqa minal Qur'an illa rasmuh, tidak tinggal dalam Al-Quran itu hanya tulisan saja, dibaca dengan suara yang enak, dihafalkan, itu saja, diperlombakan. Na'udzubillah min dzalik. Yatasawwuna bihi wa hum ab'adun nas minhu, sementara mereka adalah orang-orang yang mengatasnamakan Islam, yang membaca Al-Quran, yatasammawna bihi wa hum ab'adun nas minhu, sementara mereka itulah justru orang-orang yang jauh dari Islam dan Al-Quran. Kemana Islam mereka? Kemana Al-Quran yang mereka hafalkan? Kemana suara Al-Quran yang mereka dengungkan? Untuk apa? Dan itu akan menjadi catatan. Kenapa demikian? Karena pilar yang terakhir, yang ketiga adalah wa masajiduhum, maaf, yang ketiga adalah pilar masjid. Wa masajiduhum, kata Rasulullah, dan masjid-masjid mereka ketika itu amirah, megah. Bukan amirah yang ada di Lamongan ya. Mudah-mudahan itu juga masjid yang membawa keberkahan, membawa hidayah. Wa masajiduhum amirah wa kharabu minal huda. Tetapi tidak ada di dalam masjid itu hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak ada, yang ada hanya main-main saja. Naudzubillah. Yang ada hanya cari makan. Naudzubillah, cari makan di masjid. Naudzubillah min dzalik. La haula wala quwata illa billah. Bahkan korupsi di masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa kharabu minal huda. Masjid bukan tempat untuk mendapatkan hidayah Allah lagi. Ikhwan fillah, ukhatul iman. Kenapa demikian? Pilar keempat inilah yang menentukan. Wa ulama dzalika zaman, dan ulama-ulama di zaman itu syarru man tahta azmis sama, sejelek-jelek makhluk di bawah kolong langit ini, kata Rasulullah bersabda. Wa ilaihi ta'ud, sementara mereka adalah orang-orang yang menyerukan dan diserukan, menyerukan umat, menyerukan kemana? Ulama tidak lain menyerukan ke pintu-pintu tauhid, ke pintu-pintu penguasa. Jika kamu melihat, kata Rasulullah, ada seorang ulama berdiri di depan pintu penguasa, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya dia adalah syarik, maling para jemaah sekalian. Ulama yang sering datang ke penguasa, ke pintu-pintu penguasa, itu adalah maling, pencuri dia. Na'udzubillah min dzalik. Syarru ma tahta azmis sama. Ulama itu adalah makhluk, sejelek-jelek makhluk di bawah kolong langit ini. Wa ilaihi ta'ud, dan mereka adalah orang yang menyerukan ke pintu-pintu jahanam. Cirinya bagaimana ulama ini? Kata Rasulullah, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina
Mereka itu kulitnya sama dengan kita, manusia, punya kulit, bukan jin, bukan malaikat. Wa yatakallamuna bi alsinatina. Dan kalau mereka bicara sama dengan kita, membawa hadis, membawa ayat, tetapi hadis dan ayat itu dipelintir oleh mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwan fillah, ukhatal iman. Ini akan menjadi catatan amal pemimpin yang diciptakan oleh Allah. Wa ja'alnahum imama yad'una ilan nar. Kami jadikan pemimpin-pemimpin, sengaja Allah jadikan pemimpin-pemimpin di dunia ini yad'u, untuk menghimbau, mengajak kalian ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Lalu pemimpin yang mengajak kita ke surga itu seperti apa para jamaah sekalian? Mohon maaf, mungkin agak sedikit menyimpang. Maka sistem yang menentukan keberlangsungan seorang pemimpin politik yang didukung di belakangnya oleh pemimpin-pemimpin agama atau pemimpin spiritual, mereka selalu dibimbing persis seperti orang-orang Nasrani. Penguasa-penguasa Romawi itu mendapatkan legitimasi dari para ahbab dan ruhban, para arbab, para pendeta-pendeta mereka dan orang-orang soleh mereka yang dianggap soleh tentunya. Tetapi mereka menjual agama ini kepada penguasa untuk mendapatkan sedikit dunia, mendapatkan fasilitas daripada bekerja. Mending dapat fasilitas, dapat rumah, dapat kendaraan, dapat gaji. Itulah mental pemimpin-pemimpin Nasrani ketika itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan tidak terjadi di Mujahidin ini para jamaah sekalian. Kita mohon maaf, marilah kita ini meluruskan niat. Kita datang ke masjid ini untuk ibadah, tidak ada lain kecuali untuk ibadah. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah menjauhkan kita dari persoalan-persoalan keduniaan. Allahumma amin. Maka ikhwan fillah, ukhatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Janji Allah subhanahu wa ta'ala, jika pemimpin, kata para ulama, jika pemimpin politik dan pemimpin agama ini sudah melakukan konspirasi, melakukan perselingkuhan jahat, maka yang korban adalah umat. Umat akan terbius. Lalu dia ini LC kok, dia ini titelnya LC, ente opo titelnya, punya titel apa antum ini? Mereka ini punya titel, mereka ini sekolah. Mohon maaf, saya tidak anti dengan titel ataupun predikat seseorang. Seharusnya demikian. Seorang yang bertauhid tidak tergantung pada titel ataupun reputasi seseorang. Yang ada itu adalah takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, ukhatal iman, rahimani rahimakumullah. Yang terpenting adalah apa yang kita ucapkan dari ilmu yang telah kita dapatkan. Apakah kita manipulasi ilmu itu untuk kepentingan dunia atau untuk menyelamatkan diri kita dan keluarga kita serta umat yang mau kita ajak untuk bersama-sama berada di barisan Rasulullah SAW. Karena setiap umat itu akan dibimbing oleh pemimpin, para nabi, para rasul, kemudian kitab, kemudian sebelah kirinya itu wa ashabus shimal, kelompok-kelompok kiri itu. Ya, kelompok-kelompok kiri itu, jadi tidak salah kalau PKI itu masuk dalam kelompok kiri. Disebutkan oleh para aktivis, mereka adalah kelompok kiri. Memang ashabus shimal, mereka adalah kelompok-kelompok kiri yang memiliki pemimpin-pemimpin. Siapa mereka? Orang kafir, kata Rasulullah, al-kufru millatu wahidan. Orang-orang kafir itu milahnya sama, wahidan, satu milahnya, mabda'nya sama, cara berfikirnya sama. Untuk apa? Dalam rangka untuk memadamkan, yuriduna liyutfi'u nurallahu biafwahihim, dalam rangka untuk memadamkan
nur cahaya Allah subhanahu wa ta'ala dengan mulut-mulut mereka, maka mereka masuk kelompok kiri. Dan di dalam kelompok kiri itu berbagai macam pemimpin-pemimpin, terutama di depannya itu adalah iblis, kemudian Dajjal, yang kata Rasulullah SAW mereka adalah a'immatul mudhillin, mereka adalah pemimpin-pemimpin yang menyesatkan umat, a'immatul mudhillin. Maka Dajjal laknatullah alaih oleh Rasulullah SAW disebutkan sebagai a'immatul mudhillin, pemimpin-pemimpin orang-orang yang zalim. Di bawah Dajjal ada presiden, ada sekretaris jenderalnya ya. Kalau jenderalnya hari ini belum keluar yaitu Dajjal, maka siapapun yang menggantikan sebagai sekretaris jenderalnya boleh dari negara manapun boleh menjabat sebagai sekretaris jenderalnya. Jenderalnya sampai hari ini belum ada, belum keluar, tetapi yang bekerja adalah sekretaris jenderalnya, mendapatkan bisikan pesan-pesan dari para ahli sihir, para dukun yang berkomunikasi dengan jin, kemudian berkomunikasi dengan Dajjal laknatullah alaih. Jangan dikira Dajjal tidak mendapatkan informasi tentang apa yang terjadi di Masjid Mujahidin ini. Siapa yang berpihak kepada Dajjal dan siapa yang bermusuhan dengan Dajjal, Dajjal tahu, para jamaah sekalian, tahu. Mohon maaf sedikit saya sampaikan informasi, wallahu a'lam bishawab, bahwa Masjid Mujahidin ini, catatan Masjid Mujahidin, perjalanan Masjid Mujahidin dengan dakwah-dakwahnya sudah sampai di meja kantor Pentagon. Subhanallah. Pentagon itu sebuah markas PBB ya. Setiap buletin yang dikeluarkan oleh kaum muslimin, setiap majalah kaum muslimin, semuanya dikumpulkan oleh Pentagon untuk kemudian dikaji, kemudian diperintahkan kepada ansor-ansornya, para penolong-penolong tauhid, ansor tauhid istilahnya, baik itu dengan lisan mereka yang disebutkan sebagai orang-orang yang para du'atun ila abwabi jahannam, para da'i-da'i yang menyeru umat ini ke pintu-pintu jahannam, para da'i-da'i yang menyeru umat sesuai dengan pesan sponsor dari tauhid, terutama dari Dajjal. Maka Dajjal disebutkan oleh Rasul sebagai a'immatun mudhillin, pemimpin orang-orang yang sesat. Para jamaah sekalian, kalau umat ini bisa disesatkan dengan kembang, misalkan hanya dengan kembang ya, kembang apa istilahnya itu, kembang jangkep istilahnya, diletakkan di perapatan atau disebarkan di jalan, di tempat-tempat tertentu, sudah cukup. Yang penting umat Islam sudah murtad walaupun dengan kembang. Na'udzubillahi min dzalik. Apalagi menunjukkan loyalitas, walaknya, kesetiaannya kepada tauhid dengan lisannya, bahkan ngototnya. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal mereka menyeru umat ke pintu-pintu jahanam. Wa yatakallamuna bi alsinatina, dan kalau mereka bicara pun sama dengan kita, kitabnya sama, ada kitab al-wala wal barok mereka ya. Tapi insya Allah saya belum pernah melihat mereka membahas kitab al-wala wal barok selengkap seperti ini. Kalaupun ada al-wala wal barok, hanya disampaikan sisi-sisi yang tidak sampai mengarah kepada yakfur bi tauhid, tidak sampai kepada mengingkari tauhid, mengkufurkan tauhid. Keterangan itu tidak akan sampai kepada kita, kepada kaum muslimin, tidak sampai para jamaah sekalian. Kenapa? Mereka menutupi itu, ditutupi itu. Jika keterangan di dalam al-wala wal bara ini mengajak umat untuk yakfur bi tauhid, untuk kufur kepada tauhid, itu akan ditutup. Bahkan tauhid itu diartikan oleh mereka adalah jin. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal tauhid itu melekat pada diri manusia ya. Kalla innal insana la yattagha. Ayat ini menjelaskan di dalam surat Al-A'laq. Kalla
Kalla innal insana la yatagha, sungguh manusia itu bersifat togo. Ya, itu mufradnya. Ya. Kalau jamaknya tawud, tawaghid. Ya. Manusia itu memiliki sifat togo, sifat berot. Ya. Tidak mau nurut. Itulah manusia. Kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna. Karena dia melihat dirinya, hakiki saya ini sekolah. Ar-ra'ahu istaghna. Dia melihat dirinya sudah serba cukup dengan ilmunya, cukup dengan status sosialnya. Disangkanya itu bisa membawa pada keselamatan. Na'udzubillah min dzalik. Justru itu nanti yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang telah kita sampaikan itu menyelamatkan umat atau justru mengajak umat untuk celaka di depan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kewajiban orang-orang yang memiliki ilmu. Berat para jamaah sekalian. Berat memiliki ilmu ini. Ya, maka kata Rasulullah, balighu, sampaikan dariku walau ayat, walaupun satu ayat saja. Memang berat, karena satu ayat itu mungkin akan membawa kemarahan kepada manusia. Manusia akan marah dengan ayat-ayat seperti itu. Tapi apakah kita diam begitu saja? Tidak ada sebuah usaha di dalam hidup ini. Faman mukuhau au mubihuha au mibuha mu'tikuha au mibuha au mubiha, melepaskan diri kita dari jeratan-jeratan tauhid, jeratan syaitan, atau kita akan terjerumus dalam jeratan-jeratan syaitan, dan kita akan bertanggung jawab sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kitab itu disodorkan. Kata Allah, Iqra kitabak kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Iqra kitabak, baca kitab kalian itu, kata Allah. Di dalam surat Al-Isra ayat 14, Allah perintahkan saat itu pada hari kiamat, sebelum semuanya manusia ini dimasukkan ke dalam surga atau neraka, maka hisab ini sangat luar biasa para jamaah. Perjalanan hisab ini luar biasa panjang, ribuan tahun bahkan. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah melindungi kita. Semoga Allah memberikan hisab yang yasir. Semoga Allah memberikan penghisapan yang dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena luar biasa para jamaah. Allah berfirman, Iqra kitabak al-yawma kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukup dirimu, kafa binafsika, cukup dirimu sendiri yang menghisab dengan kitab yang telah diberikan kepada kalian. Baca kitab itu. Kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukup diri kalian dengan kitab itu untuk menghisab amal-amal kita para jamaah sekalian, insyaallah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di dalam surat Yasin Allah berfirman, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Mulut itu akan dikunci oleh Allah, karena mulut ini sering berbohong. Hati-hati para tukang bohong. Hari itu mulut, kata Allah, akan dikunci. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, akan kami kunci mulut-mulut ketika itu. Wa yukallimuna aydihim, akan berbicara kepada kalian tangan-tangan kalian. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki akan menjadi saksi. Kemana kaki ini akan kita langkahkan, kemana saja kaki ini kita langkahkan para jamaah sekalian, akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dapat kita menghindar? Jangankan tangan dan kaki, qalu li juludihim, ketika itu mereka manusia yang mujrim ini, naudzubillah min dzalik, berkata, bertanya kepada kulit-kulit, kulit pun akan bisa bicara.
qalu li juludihim ma syahidtum alaina, kenapa kalian bersaksi hari ini wahai kulit? Qalu antakanallahu kullasyai', Allah yang menjadikan semuanya bisa bicara, termasuk kulit kita ini akan bicara. Ya para jamaah sekalian, Allah ya Rabb, Allah ya Rabb, Allah ya Rabb. Kulit akan bicara. Ikhwan fillah, ukhatal iman, rahimani rahimakumullah. Kemana kita akan melarikan diri ketika di akhirat kelak? Maka hari ini famu'tikuha au mubikuha, hari inilah saatnya kita melepaskan diri kita dari jeratan-jeratan syaitan, atau justru naudzubillah min dzalik, kita akan menjerumuskan diri kita baik sadar maupun tidak sadar. Maka Allah berjanji kepada satu kaum, satu negeri, walau an ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya suatu penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pemimpinnya dan umatnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan kami buka, kata Allah, pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Pintu ini sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala 76 tahun yang lalu kita merdeka. Pintu keberkahan telah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Indonesia menjadi kaya raya, gemah ripah loh jinawi. Walakin kadzabu, tetapi pemimpinnya dan rakyatnya berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan katanya adalah rahmat Allah, tapi mana rahmat Allah tidak dipakai. Rahmat Allah itu adalah al-Islam, maka tegakkan Islam. Rahmat Allah itu adalah semuanya, rahmat Allah ada di dalam Islam. Kullu rahmatin fil Islam, semua rahmat itu ada di dalam ajaran-ajaran Islam. Bukan hanya retorika. Kemerdekaan berkat rahmat Allah. Mana rahmat Allah hari ini para jamaah sekalian? Maka pantas di dalam satu kaidah, jika kalian mau melihat bagaimana keadaan rakyat atau umat satu negeri, maka lihat bagaimana pemimpinnya, karena pemimpin adalah cerminan dari rakyat yang memilih dia. Saya tidak memilih pemimpin ini menjadi pemimpin saya, naudzubillah. Wallahi, saya bersumpah demi Allah di hadapan para jamaah sekalian, saya berlepas diri dari pemimpin negeri ini dan dari hukum-hukum negeri ini. Saya berlepas diri, karena pemimpin dengan hukum itu satu paket yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Famu'tikuha, apakah kamu mau menjerumuskan dirimu, au mibukuha, atau melepaskan dirimu dari jeratan tauhid ini dan hukum-hukum tauhid ini? Itu pilihan kita, dan saya memilih berlepas diri. Saya barok, wallahi, demi Allah saya barok, berlepas diri dari pemimpin-pemimpin dan hukum seperti ini. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah melindungi kita para jamaah sekalian, supaya nanti hisab kita yasir, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka janji Allah Subhanahu wa taala sudah pernah diberikan oleh Allah, dibuka keberkahan, pintu-pintu, la fatahna alaihim barakat, kami bukakan pintu-pintu keberkahan. Kalau rahmat Allah, Islam itu dipakai, ditegakkan hukumnya, maka pintu keberkahan akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin kadzabu, rakyatnya dan pemimpinnya sama, berdusta. Tahu, rakyat ini tahu kalau pemimpin ini jahat, bengis, penipu. Tahu rakyat itu. Tapi kenapa rakyat seperti terbius, tersihir, mau saja tetap diatur dengan aturan-aturan yang tidak masuk akal ini.
aturan-aturan yang tidak masuk akal, sehingga manusia berbondong-bondong seperti kena sihir. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Seolah-olah tidak ada syariat jihad, syariat untuk menolak di dalam Islam terhadap kebatilan dan kemungkaran. Seolah-olah tidak diajarkan di dalam tauhid. Seolah-olah Allah dan Rasulnya tidak pernah mengajarkan jihad fisabilillah dan menolak seluruh kebatilan dan kemungkaran ini. Seolah tidak ada ajaran dari Allah dan Rasulnya. Maka sudah pantas kalau kemudian Allah katakan walakin kadzabu, tetapi mereka kemudian berdusta. Rasulullah SAW bersabda, wa iyyakum kadzab, aku haramkan kalian, wa iyyakum wal kadziba, dan aku melarang kalian untuk wal kadziba, untuk berdusta. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Karena sesungguhnya dusta itu akan menuntun manusia pada perbuatan fajir, mujrim, menjadi orang-orang yang suka berbuat dosa. Wa inna fujur yahdi ilan nar, dan perbuatan dosa itu akan menuntun manusia ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Wa ma yazalu rajulun yakdzibu wa yataharra kadzaba hatta yuktaba indallahi kadzabun. Kata Rasulullah bersabda, maka barang siapa yang tidak pernah meninggalkan kedustaannya, selalu wa yataharra kadziba, selalu berdusta, kalau ngomong selalu goro, kesana goro, kesini goro, intinya mengadu domba. Na'udzubillah min dzalik. Untuk apa hidup seperti ini, ikhwan fillah rahimakumullah? Kesana kemari mengumbar fitnah, mengumbar namimah, mengumbar ghibah. Na'udzubillah min dzalik. Tidak sadarkah al yauma nakhtimu ala afwahihim, ketika itu mulut akan ditutup. Karena mulut ini suka berdusta, maka Allah tutup mulut ini, tidak bisa bicara. Ikhwan fillah ukhtal iman rahiman rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi diri kami dan kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari sifat-sifat serta perbuatan-perbuatan dusta yang akan membawa kepada kesengsaraan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang yasduku, orang-orang yang membenarkan, menjadi orang-orang yang shadiqin dengan mentaati Allah dan Rasulnya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita kepada orang-orang an'amallahu alaihim, yaitu nikmat yang diberikan oleh Allah kepada mereka, para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para solehin. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu di dalamnya. Amin, Allahumma amin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum, innallaha ghafurur rahim, wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika